Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistika, yaitu penyajian data, distribusi frekuensi, dan jenis grafik. Dengan nama kelompok, saya sendiri Muhammad Al-Fatih Rizik Syihab, kemudian Fajar Ramadan, kemudian I Gusti Ngurah Aditya, dan Siti Marliana. Selanjutnya ke pendahuluan. Apabila ingin melaksanakan kegiatan pengumpulan data statistika, maka selayaknya akan mendapatkan kumpulan data angka yang kondisinya teracak, berserak, dan merupakan bahan kajian yang sifatnya masih kasar atau mentah. Karena kumpulan angka dengan kondisi itu belum akan mendapatkan atau memberikan informasi dengan ringkas dan jelas tentang karakteristik yang dimiliki kumpulan data tersebut. Salah satu tugas dari statistik sebagai ilmu pengetahuan ialah menyajikan data angka yang telah berhasil dikumpulkan dengan teratur, jelas, ringkas, mudah dimengerti, hingga dengan cara jelas dapat memberikan deskripsi yang tepat mengenai ciri atau sifat yang terkandung di dalam data tersebut. Kemudian ke pendahuluan lanjutan. Kata data berasal dari kata datum, yang artinya himpunan fakta yang digunakan dalam keperluan suatu diskusi atau pendapat. Materi fakta tersebut dapat berupa informasi, status, keterangan, dan sebagainya mengenai sesuatu atau sebagian objek yang dikumpulkan sendiri oleh periset dari sumber lain sebagai lembaga, publikasi, atau hasil riset orang lain. Agar bisa dianalisis data angka, data itu disusun lebih dahulu dengan sistematik yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Jika data yang dipunyai terdiri dari banyak observasi, maka tidak dapat secara langsung memperoleh informasi tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut, data disusun ke dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini hasil pembahasannya yaitu pertama, pengertian distribusi frekuensi, kemudian istilah-istilah distribusi frekuensi, yang ketiga jenis-jenis distribusi frekuensi, yang keempat penyusunan distribusi frekuensi, yang kelima jenis-jenis grafik, yang keenam menganalisa distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kita langsung saja ke pengertian distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa random dapat disusun menjadi data yang berurutan satu persatu atau berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Tabel untuk distribusi frekuensi disebut dengan tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi saja. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Kemudian istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas atau kelas limit adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi. Terbagi menjadi state kelas limit dan kelas boundaries atau tepi kelas. Yang kedua adalah kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas. Merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang ketiga adalah midpoint atau kelas mark atau titik tengah, yang mana merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif. Adalah suatu daftar yang membuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Yang kedua adalah distribusi frekuensi relatif.
adalah perbandingan dari frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Selanjutnya adalah penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan data yang masih teracak, yaitu misalnya kita mengumpulkan data itu kan pasti tidak terurut dengan benar. Jadi kita urutkan dulu data yang masih teracak. Yang kedua, menentukan range atau jangkauan, yaitu rumusnya R sama dengan nilai max dikurangi nilai min. Nilai max adalah nilai tertinggi dan nilai min adalah nilai paling rendah. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Stargers, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data yang diobservasi. Misalnya jumlah datanya banyaknya 100, jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 100, N ini 100. Kemudian yang keempat, menentukan interval kelas, mana rumusnya I sama dengan R dibagi K, di mana R itu range-nya, yang K adalah kelasnya. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Selanjutnya adalah jenis-jenis grafik. Yang pertama adalah grafik garis. Grafik garis adalah salah satu cara penyajian data statistika dalam bentuk gambar yang merupakan garis lurus, garis lengkung, atau garis patah-patah. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Dan di sini contoh gambar grafik garisnya, yang pasti ada garisnya karena grafik garis. Yang kedua adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase setiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, ini di sini contoh gambar grafik lingkarannya. Yang ketiga yaitu grafik batang. Grafik batang adalah salah satu cara penyajian data statistik dalam bentuk gambar yang merupakan batang-batang yang disusun secara berderet dengan jarak dan lebar batang yang sama. Grafik batang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Dan di sini adalah contoh gambar grafik batangnya. Yang keempat adalah grafik piktogram. Adalah salah satu cara penyajian data statistika dalam bentuk gambar yang merupakan lambang-lambang dari data yang disajikan. Nah, ini adalah contoh gambar grafik piktogram. Yang keenam, menganalisa distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Nah, di sini sudah ada 100 data yang saya kumpulkan, yaitu 100 data pasien COVID-19 positif harian di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 April 2020 sampai 9 Juli 2020. Dan di sini data sudah saya urutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama-tama kita masukkan dulu N-nya, yang dimana N adalah banyak jumlah datanya, yaitu 100. Kita tuliskan saja. Kemudian kita blok. Kemudian kita enter. Ada 100 data di sini. Kemudian nilai max-nya. Nilai max-nya adalah 308. Kita masukkan saja rumusnya. Max-nya. Kemudian kita blok. Kemudian kita enter. Jadi 308 adalah nilai max-nya.
Kemudian nilai minimalnya kita masuk min, kemudian kita blok semuanya, kita enter di 43. 43 adalah nilai minimalnya. Kemudian kita tentukan range-nya, yang mana rumusnya adalah nilai max dikurangi nilai minimalnya. Jadi sama dengan ini dikurangi nilai minimalnya, kita enter. Nah, jadi range-nya adalah 265. Kemudian kita cari banyaknya kelasnya, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. Jadi n-nya kan 100, jadi di sini kita tulis 100, kemudian kita yes. Jadi banyaknya kelasnya ada 8. Kemudian kita cari intervalnya, yang dimana rumusnya adalah range dibagi kelas. Jadi 265 dibagi 8, 265 dibagi 8, kita enter. Jadi ada intervalnya adalah 33,1. Kita bulatkan menjadi 34 karena pembulatannya adalah ke atas. Nah, kemudian kita cari batas atasnya. Di sini sudah saya tulis, yaitu mencarinya adalah batas bawah ditambah intervalnya, kemudian dikurangi 1. Misalnya 43 ditambah 34 itu hasilnya 77. Nah, dikurangi 1 jadi 76. Jadi batas atasnya adalah 76, 43 sampai 76. Sama seperti 111, yaitu 77 ditambah 34 itu hasilnya 112 dikurangi 1 jadi 111, sama seperti lainnya. Kemudian mencari nilai tengahnya, yang mana rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dikali setengah. Jadi sama dengan batas bawah ditambah batas atas kemudian dikali setengah 0,5, dan kita enter. Jadi nilai tengahnya dari 43 sampai 76 adalah 86. Ini kita tinggal tarik saja ini. Nah, nilai tengahnya dari 77 sampai 111 adalah 132,5. Nah, di sini batas atasnya sudah ada, kemudian nilai tengahnya juga sudah ada. Selanjutnya analisis datanya. Di sini klik data analisis, kemudian pilih histogram. Ini saya hapus. Kita blok saja datanya, semua datanya. Bin range itu batas atasnya, kita blok saja batas atas. Nah, output range-nya di sini saya pilih di sini. Di sini juga centang kumulatif percentage dan cut outputnya. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar frekuensinya, yaitu 24, 30, 17, 13, 10, 31 dan 2. Di sini juga sudah ada tabel histogramnya. Nah, di sini adalah frekuensi yang pertama adalah 24. Jadi banyaknya angka dari angka 43 sampai 76 itu adalah banyaknya ada 24. Lihat saja di sini 43 sampai 76. Nah, gitu hitung saja. Di sini ada 10, di sini ada berarti 20, berarti selanjutnya 21, 22, 23 dan 24. Jadi banyaknya angka 43 sampai 76 adalah 24. Sama seperti 30.
Jadi banyaknya angka dari 71 sampai 111 adalah 30 angka. Selanjutnya menganalisis data menggunakan SPSS. Buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, di sini berikan terlebih dahulu variabelnya. Di sini saya berikan nama pasien. Desimalnya 0, pilih 0. Kemudian kita ke data view. Nah, sini sudah ada nama variabelnya. Kemudian kita copy datanya terlebih dahulu. Kemudian kita buat variabel baru di sebelahnya dengan cara pilih menu transform. Kemudian pilih record into different variable. Kita klik ini, kita beri saja namanya X, kita klik change, kemudian klik all and new values, klik, kemudian ini pilih range, di sini pilih copy and value. Nah, di sini batas-batas kita tuliskan batas-batas kelasnya. Batas kelas pertama adalah 43 sampai 76. Jadi di sini tulis 43, kemudian 76. Kita klik add. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua batas-batas kelasnya. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, sini sudah memproses. Nah, sini sudah ada variabel barunya. Klik ini, pilih 0 aja. Kemudian kita tentukan kelasnya, yaitu kelas pertama yaitu 43 sampai 76. Sini berarti kelas pertama 1. Ini 1. Kemudian kelas kedua, yang dimana kelas kedua itu dimulai dari 77 sampai 111. Jadi ini kelas 2 sampai 111 ini 2 ini. Sama seperti kelas lainnya. Nah, di sini saya sudah selesai menuliskan kelas-kelasnya. Ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita analisis datanya dengan cara pilih menu analis, kemudian pilih deskriptif statistik, pilih frekuensis, pilih yang variabel X, klik ini, kemudian pilih cars, kita pilih histogram, klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul frekuensinya 24, 30, 17, 13, 10, 3, 1, dan 2. Nah, sama seperti Microsoft Excel 24, 30, 17, 13, 10, dan seterusnya. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan tabel frekuensinya dan grafik histogramnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur
terbagi atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajian data statistik bisa berupa tabel yang disebut tabel frekuensi. Sekian presentasi saya dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.